Pak Nuh, Pak Nuh ini megang apapun maju. Sekarang saya lihat megang Universitas NU Surabaya juga maju, kemudian memegang Badan Wakaf Indonesia juga maju, tetapi kita punya persoalan bagaimana membangkitkan ekonomi syariah. Pak Nuh punya pikiran apa di sini? Terima kasih Pak Dahlan dan terima kasih Yai, terima kasih Pak Divis, terima kasih Mas Arief. Tentu sebelumnya saya ingin ucapkan selamat dulu pada DSW yang sudah 1 tahun dan saya tergelitik dengan judul Menanti. Menanti itu kalau saya cermati ada 2 kata yang tersembunyi di situ. Yaitu yang pertama tentu masih ada harapan. Dan memang harapannya besar, karena itu dinanti. Yang kedua itu simbol kecintaan. Kalau sudah tidak ada cintanya ya sudah ditinggal aja, ngapain ditunggu. Nggak usah dinanti. Nggak usah dinanti kan begitu. Oleh karena itu saya kira Pak Dahlan dan kawan-kawan DSW itu ada harapan besar publik ini dan juga ada kecintaan besar. Oleh karena itu kita nanti kebangkitan dari ekonomi syariah itu. Nah, saya langsung masuk di beberapa aspek saja Pak Dahlan, mencermati dari apa yang sudah disampaikan Yai, Pak Divi maupun Mas Arief. Yang pertama, untuk bisa bangkit itu apa sih yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama tadi sudah disampaikan literasi. Gimana ceritanya orang bisa bergerak tapi kalau dia tidak paham? Literasi itu masih di tingkat pengertian literasi itu 1, pengetahuan, pemahaman. Padahal untuk gerakan itu tidak cukup di sini. Ada level berikutnya lagi yaitu kesadaran. Meskipun orang itu paham betul, tahu betul, tapi kalau kesadarannya belum, ya tidak akan berbuat apa-apa. Oleh karena itu tugas kita di komunitas yang mencintai ekonomi syariah ini, literasi tetap harus digalakkan, tetapi gimana caranya bisa menumbuhkan kesadaran itu. Caranya gimana? Nah, kesadaran itu kalau saya sih terinspirasi dengan satu ayat yang sering kita dengar, yaitu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Jadi langkah pertama itu pembuktian. Orang itu mau tertarik kalau ada bukti, syahidan. Jadi buktikan, ayo sama-sama kita buktikan bahwa ekonomi syariah ini memang the best. Ada sesuatu yang unik, yang beda. Sepanjang itu sama saja dengan yang lain, orang akan bertanya, apa bedanya? Mempodoai kan begitu. Oleh karena itu yang harus kita cari adalah unsur uniqueness-nya. Kekhasan dari ekonomi syariah ini apa, dan itu yang kita eksplor. Tapi sayangnya kita sendiri sedang menggalakkan betul untuk mencari uniqueness itu. Sudah ketemu belum Pak? Itu yang masih saya belum firm betul apakah itu uniqueness-nya itu. Tetapi paling tidak gini, case-nya itu. Kawan-kawan di SDM syariah, saya pelajari di mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ekonomi Syariah, Bisnis dan seterusnya. Ternyata apa? Komposisi yang paling banyak itu adalah untuk membedakan jangan sampai gerakan atau transaksi atau bisnis syariah itu nabrak halal haram. Jadi dindingnya ini yang tebal betul. Ini halal haram itu banyak sekali urusan syar'i yang dalam dimensi halal haramnya banyak sekali. Padahal kalau kita yang dari ilmu eksakta, kalau kita punya ruangan segini, volume dinding yang mengelilingi ruangan ini itu jauh lebih kecil daripada volume ruangan yang dikelilingi oleh dinding itu. Jadi kita lebih sibuk membicarakan dinding daripada membicarakan bisnis ruangan. Di dalamnya. Bisnis itu di dalam ruangan ini. Transaksinya ada di ruangan ini. Oleh karena itu kalau bisa kita pelajari Mas Arief atau Pak Divi, berapa banyak direktur utama bank syariah yang punya background asli ilmu syariah? Ya. Berapa banyak direktur juga yang punya background syariah? Ya, sedikit atau banyak? Sangat-sangat bahkan mungkin tidak ada barangkali.
Jangan-jangan kalau direktur utamanya sangat mengerti syariah malah haram terus nanti. Justru itu karena pendidikan syariahnya. Kalau pendidikan syariahnya itu tidak sibuk urusan dinding, dia paham betul mengeksplor yang ada di tengah, maka dia jos. Taruhlah komisaris utama juga. Mas Arief backgroundnya bukan syariah. Ya, saya pun juga bukan syariah. Demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Sepanjang orang itu mau terus menambah justru menjadi kekayaan tersendiri. Kalau kita itu tadinya tidak punya ilmu syariat, terus sekarang mau mempelajari ilmu syariat, sehingga apa? Sehingga semakin sempurna. Kesempurnaan itu bukan sifatnya eksklusif, tapi kesempurnaan ini terjadi kalau ada inclusivity antara ilmu-ilmu yang lain dengan ilmu yang lain dijadikan satu. Sehingga dari sisi istilah tadi itu mungkin kenapa kita harus perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konven? Ya, dari temanya saja kalau kita bersaing itu tema awal tahun 2000. Kompetisi itu tahun 2000-an. Ya, teori lama. Teori lama. Kalau kita pelajari perjalanan bisnis itu kan awalnya kan apa? Awalnya kan monopoli. Monopoli berkembang ke kompetisi. Kompetisi berkembang ke sinergi. Sinergi sekarang berkembang ke ekosistem. Nah, oleh karena itu saya kira desain dari pengembangan ekonomi syariah tidak harus eksklusif persyariahan, tapi gimana caranya kita bisa menularkan prinsip-prinsip syariah itu. Tapi Pak Nuh, tapi pasar kita, pasar syariah, itu kan dinding, bukan ruangan. Betul. Artinya pasar syariah itu kan, ya mereka selalu bicara halal haram tiap hari. Nah nanti apakah kalau kita mulai tidak membicarakan itu, pasar itu justru tidak lari? Saya kira tidak. Ya, dengan kesadaran orang beragama yang semakin kuat sekarang ini, apalagi di anak-anak muda, ya religiosity itu naik. Maka di situ pangsa pasar yang luar biasa. Tetapi yang harus segera kita lakukan itu transformasi dari pikiran-pikiran yang bergerak di potensi. Potensi kita itu besar. Yes, I know. Tetapi potensi itu intangible, Mas Ian. Paling banter tangible asset. Yang harus kita lakukan adalah transformasi dari intangible asset menjadi tangible asset menjadi real asset. Dari real asset ini akan menjadi the real power. Pak Dahlan kan pernah di PLN. Yang dirasakan oleh masyarakat itu bukan bendungannya. Ya, bendungannya oke luar biasa berapa juta kubik. Tapi yang bisa dirasakan itu strum yang keluar dari bendungan, dari pembangkit itu. Nah, kita di dalam ekonomi syariah juga begitu. Saatnya kita melakukan transformasi melalui kegiatan-kegiatan real yang ada di lapangan. Dan itu yang sekarang kita lakukan di perwakafan itu. Tetapi sekali lagi mulai dengan apa? Literasi. Bagi kawan-kawan saya selalu sampaikan, kalau panjenengan bergerak di perwakafan, tidak cukup hanya mengajak orang untuk mengerti tentang perwakafan. Karena itu wilayah literasi. Wakaf itu gerakan, real. Sehingga perlu proses penyadaran, pertumbuhan kesadaran. Kesadaran itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Itu kombinasi antara proyek-proyek real yang sifatnya atraktif, dan kenyataan. Kenyataan, atraktif, real, ditambah dengan sentuhan dari ilahi. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sehingga para penggerak wakaf saya bilang kalau malam dungo. Tidak cukup banyak ngajarin saja. Demikian juga para penggerak dunia ekonomi Islam atau ekonomi syariah pun juga tidak cukup banyak berbisnis dari sisi real begini, tapi ada dimensi yang lain. Kombinasi itulah yang nanti insya Allah yang membedakan antara gerakan-gerakan biasa dengan gerakan-gerakan yang tadi Mas Arief nyebutnya ada maqasidul syar'inya. Maqasidul syar'i itu bukannya dimensi kekinian, apalagi dimensi hanya keduniaan, enggak, ada dimensi kenantian setelah kita meninggal itu. Nah, kalau itu bisa kita kemas, saya kira dalam bahasa agama itu berkah. Saya kira itu Pak Dahlan sebagai pengantar. Jadi sekarang ini menurut Pak Nuh,
fokus itu sudah harus bergeser dari pengetahuan ke gerakan. Ke gerakan. Ya ini orang seperti Mas Arief kan, Pak Bung Arief ini kan orang pergerakan. Jadi sekarang harus bagaimana shifting dari kampanye pengetahuan, Iya. dari literasi ke gerakan. Karena gerakan ini lebih real. Gerakan ini yang bisa dirasakan. Dari pidato ke perbuatan. Bicaraan ini tadi kita melahirkan satu rumusan yang sangat konkret ya untuk menanti kebangkitan itu, yaitu bagaimana shifting, bagaimana beralih dari pengetahuan ke gerakan. Saya kira nanti Mas Tommy dan Pak Ali Muafa, kalau bisa kita bicara di Surabaya, di Jawa Timur ini, bagaimana merumuskan ini, termasuk tadi yang disampaikan Pak Nuh, menemukan keunikan dalam pengertian beda yang nyata antara bank umum dan bank syariah, yang beda itu bukan saja beda, tetapi beda yang membuat orang tertarik untuk melihat yang beda ini. Bukan beda sekedar beda, tapi ini sehingga merumuskannya nanti saya kira kita perlu diskusi 10-15 orang, jangan banyak-banyak, supaya konkret bagaimana merumuskan keunikan apa saja dan tingkat double-nya untuk menjadikan keunikan ini menjadi langkah nyata itu seberapa besar. Saya kira ini rumusan kita yang sangat penting sore ini. Bagaimana Pak Nuh? Saya kira ilmu itu ada dua macam, ilmu untuk diketahui sama ilmu untuk dilakukan. Nah, yang bab ini itu ilmu yang untuk dilaksanakan. Oleh karena itu gagasan Pak Dahlan tadi itu untuk mengundang kawan-kawan paling tidak yang ada di sekitar sini maupun karena pakai Zoom dan seterusnya itu luar biasa. Saatnya kita memformulasikan sesuatu yang real. Dan memang benar Mas Arief, di perbankan syariah tumbuhnya alhamdulillah. Kalau tadi di BSI tumbuhnya sekian persen, alhamdulillah. Kalau di Mega Syariah itu barangkali dari Pak Nuh ini komisaris Bank Syariah Mega Syariah. Mega Syariah, ya. Mega Syariah. Itu dari sisi PBT itu mungkin bisa 4 kali, 400% dibanding tahun 2019 dibanding tahun 2020. Dan tahun ini 2021 saya hitung-hitung itu 400% lagi dibanding dengan 2020. tahun 2020. Jadi dibanding sebelum Covid naik 800%. 800%. Wow. Asetnya pun juga demikian, dari kira-kira 5 triliun sekarang sudah menjadi 18-19 triliun. Wow. Jadi artinya ini insya Allah lah segala sesuatu itu kalau sudah mendapatkan berkah, yang main bukan kita saja, tetapi ada pitulung, kalau bahasa Jawanya itu pertolongan dari Allah itu. Saya kira bagi Pak Divi, Mas Arief, Pak Dahlan, yang penting itu satu yang tidak boleh itu putus asa. Tidak boleh putus asa. Putus asa tidak boleh. Harus terus cari celah-celah di mana itu insya Allah ada. Memang kalau saya perhatikan di dunia wakaf, Bung Arief, Pak Divi, itu kan dulu wakaf mati menjadi wakaf produktif, menjadi wakaf uang. Itu menurut saya metamorfose ini konkret dan maju sekali begitu. Nah, jadi dalam kurun berapa itu berubah bermutasi. Sekarang sudah mungkin sudah varian D mungkin sekarang. Alfa beta bareng. Tapi ada yang menarik Pak Dahlan ya. Jadi ternyata memang peluang itu banyak. Peluang itu luar biasa. Saya contoh untuk di perwakafan. Kalau sekarang anak yang baru nikah atau mau nikah, itu biasanya kan disimbolkan kecintaannya itu dengan gembok cinta. Ya, gembok cinta. Yang dicantolkan di Paris atau di mana begitulah. Saya bilang ngapain you simbolkan dengan gembok cinta? Coba sebelum menikah, akad nikah, you berwakaf. Sebagai tawasul, sebagai simbol keabadian cintanya. Berapa orang yang menikah setiap tahun di Indonesia? 2 juta. Loh, kalau orang itu berwakaf hanya 10.000, sudah ketemu berapa M? Dan ini kan setiap tahun, harta ini kan kalau wakaf kan tetap terus kan, yang bisa dipakai kan anaknya demikian dan seterusnya.
Saya kira peluang untuk membesarkan ini itu luar biasa. Oleh karena itu saya sih tidak ada rasa putus asa. Pasti insya Allah wong ini urusannya kok. Apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah mesti benar ini. Tinggal pinter-pinteran aja kita nyari di mana celah. Gitu. Jadi saya kira Mas Tommy ya, kita ketemu Pak Ali Muafa, nanti biar Mas Tommy sebagai leadernya, bagaimana kita meniru di perwakafan ini ada shifting 3 kali yang menunjukkan kemajuan dan fleksibilitas masa depan. Menutup Pak Nuh? Saya menutup satu aja, kalau di perwakafan setelah kita diagnose titik lemahnya ada di mana? Ternyata ada di nazir. Nazir itu yaitu orang atau organisasi yang menghubungkan antara wakif dan harta wakaf ke mauquf alaih, penerima manfaat itu. Saya bilang gini, gimana ceritanya kalau jembatannya itu putus? Ya tidak bisa ngapa-ngapain. Antara supply and demand-nya tidak nyambung. Oleh karena itu sekarang yang kita jadikan fokus utama itu penguatan para nazir ini. Kalau para nazir ini sudah kuat, insya Allah penambahan nilai tambah dari harta wakaf yang diberikan oleh wakif tadi itu diolah di sini, di tengah ini, di nadir, hasilnya ke mauquf alaih itu. Sehingga sekarang nadirnya sudah kuat? Sekarang lagi gerakan kita buat sertifikasi kompetensi para nadir, sehingga nadir-nadir itu nanti sebelum jadi nadir, dia harus punya sertifikat itu dulu. Kita kerjasama dengan PSNP, dengan Kementerian Agama untuk merumuskan. Nah, nanti kita cari jembatan seperti itu. Apakah ada jembatan yang putus di ekonomi syariah ini, atau jembatannya rusak, atau bahkan belum ada jembatan. Nanti coba kita rumuskan. Nanti kalau bisa Bung Arief nanti juga ke Jawa Timur, kita bicara yang lebih detail, konkret dan realistis begitu, agar semua ini bisa berjalan. Jadi saya nambahkan sedikit. Stroke itu adalah fenomena jembatan putus. Oh, jadi stroke itu kan karena tidak ada aliran. Stroke. Ya, sakit stroke. Karena tidak ada aliran. Maka ekonomi pun juga akan mengalami stroke ekonomi kalau tidak ada aliran. Secara sosial pun juga begitu, akan terjadi stroke sosial kalau tidak ada aliran. Sehingga tugas kita sebenarnya menjembatani antar berbagai tadi itu. Kalau di dunia yang sekarang ini kuncinya ada di media itu. Media itu adalah jembatani antar satu titik dengan titik yang lain. Sehingga peran media, betul Mas Arief, itu luar biasa. Baik Pak Noh, Pak Divi, Bung Arief, dan Pak Ali Muafa yang mengikuti dari entah dari mana, karena ini virtual. Dan terima kasih atas pendapatnya dan semua peranannya, dan terutama terima kasih sekali kepada Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah membuka tadi dan memberikan arahan di pertama. Terima kasih, kami juga terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun di SW yang pertama. Terima kasih. Merci.